Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertobat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Hati-hati dengan efek mubahala. Mubahala itu ada. Ya, mubahala itu ada. Tuh. Mubahala itu ada, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gua mau ngajarin kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada, ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah, ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, berita kita kali ini adalah dari netizen ya. Kembali netizen memberikan kita apa itu, sebuah bahan pemikiran ya, karena memang kasus tembak menembak yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo ini itu apa ya, banyak itu asumsi, spekulasi yang beredar di luar sana itu banyak. Tapi kita berusaha untuk menyampaikan fakta aja, kita nggak mau berasumsi, oke? Nah, ini ada trending di Twitter begini guys, sampai diangkat di media nih. Ramai tagar usut kembali KM 50 imbas polemik tewasnya Brigadir J, kan? Iya, soalnya mirip ya, alur cerita, konferensi pers ya, keadaan jasad ya kan, alur cerita dari mulai yang katanya masuk ke kamar padahal gimana ya kan. Adanya ada pelecehan ya. Kita baca dulu deh ini ya, kita baca nih, ini dari Makassar terkini.id. Kasus kematian Brigadir J terus menemui temuan baru dalam prosesnya. Hingga saat ini pihak kepolisian terus mengungkap dan memeriksa satu persatu hal yang bisa dijadikan titik terang di balik kematian Brigadir J. Namun di tengah penanganan kasus Brigadir J, tragedi KM 50 kembali menjadi topik hangat dan trending di sosial media Twitter. Melalui media sosial Twitter seperti diwartakan terkini.id Senin 7 Agustus 2022, tagar usut kembali KM 50 kembali santer digaungkan para netizen. Hal tersebut membahas terkait kasus Brigadir J dan KM 50 yang sama-sama melibatkan pihak kepolisian. Dalam kasus meninggalnya Brigadir J, ada 25 anggota polisi yang dimutasi, termasuk 3 jenderal. Dalam kasus KM 50, hanya anggota polisi level bawah yang diperkarakan.
Padahal korbannya 6 jiwa Pak Listio Sigit. Dengan ini kami mohon usut kembali KM 50, tegakkan keadilan bagi siapapun, tulis akun Twitter @bostimeline. Ya, nanti kita akan ke Twitter guys ya, kita akan lihat itu. Kita akan lihat. Di Twitter hashtag itu kita akan lihat apa aja isinya. Insya Allah kasus Brigadir J akan mengarahkan terbongkarnya kasus hashtag KM50. Amin. Cuit akun Twitter @silvi_2021. Ini salah satu alasan kenapa aku selalu dukung Verdi Sambo dan Baradae. KM50 korbannya 6, tapi semua pihak tetap tenang. Sekarang korbannya 1, tapi semua pihak kelimpungan. Aku bicara tentang keadilan bagi para pelaku, karena keadilan buat para korban telah terkubur lama di KM50. Tulis @Dani Asmara 18. Sebelumnya diketahui aksi represif polisi terjadi pada tahun 2020 yang menewaskan 6 orang yang menjadi laskar FPI dalam rombongan Habib Rizik Syihab dari perjalanan menuju Karawang, Jawa Barat. Diketahui 2 anggota polisi yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela tidak dapat dikenai pidana karena tindakan yang dilakukan masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya memiliki sikap, yaitu 2 hal. Pertama adalah Polda Metro Jaya menghormati putusan pengadilan yang sudah dilaksanakan secara transparan dan terbuka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, seperti dilansir terasgorontalo.com Minggu 7 Agustus 2022. Sampai saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak kepolisian soal banyaknya komentar terkait usut ulang tragedi KM50. Ya, ini kembali KM50 itu kan 6 orang. Nah, kalau gue sih, gue mendukung Brigadir J ya. Karena memang akan terbongkar itu. Ini kita nih mau apa ya? Kita sebagai Islam itu percaya mubahala gitu. Mubahala itu ada. Ya, dan itu termasuk sunnah. Apakah ini termasuk efeknya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, mubahala sang imam ya kan. Tentang bagaimana itu tewasnya 6 pengawal beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah. Syahid insya Allah. Ini bisa jadi gitu. Sekarang kan sang imam lagi alhamdulillah kumpul sama keluarga. Nah, orang-orang yang terkait di KM50 bisa saja itu semua yang kemarin terkait gitu. Bisa kan? Wallahu a'lam. Nah, udahlah. Sekarang kita ke Twitter ya guys. Kita mau lihat bagaimana tagar usut kembali KM50 ini di Twitter, apa aja tulisannya di situ, apa aja isinya. Oke, kita ke Twitter. Nah, ini di Twitternya guys. Usut kembali KM50, ya kan? Hashtag usut kembali KM50. Dalam kasus meninggalnya Brigadir J ada 25 anggota polisi yang dimutasi, termasuk 3 jenderal. Dalam kasus KM50 hanya anggota polisi level bawah yang diperkarakan, padahal korbannya 6 jiwa. Iya. Di kasus Brigadir J, 25 itu. Pak Listio Sigit, dengan ini kami mohon usut kembali KM50, tegakkan keadilan bagi siapapun. Wah, ini yang paling populer nih dari Bos Timeline ini. Nanti kita coba lihat, nanti naik ke atas lagi ya. Cuman kita lihat apa aja isinya hashtag KM50 nih. Kita bikin trending, silakan retweet. Tuh, di retweet, ya kan? Bongkar terus. Usut kembali KM50, terbongkar ternyata pembantai KM50 tim skuad Sambo dan Fadil dari Satgasus Polri. Pecat Sambo dan Fadil, tangkap Sambo dan Fadil. Waduh, nama Pak Fadil ke bawah nih. Kasus penembakan, penyiksaan, dan pembunuhan sadis terhadap 6 laskar FPI belumlah tuntas. Otak pelaku dari aktor intelektualnya belum ada yang tersentuh jeratan hukum. Kalau institusi Polri benar-benar presisi, usut kembali KM50. Cukup jadi manusia untuk ikut berduka atas meninggalnya 6 syuhada FPI yang dibantai oleh polisi. Ayo Pak Listio Sigit, usut kembali KM50 jika memang keadilan masih ada di negeri ini. Para syuhada menuju tempat peristirahatan terakhir. Yang 7, usut kembali KM50. Iya, 6 orang loh Pak. Mulai terkuak, minimal baunya udah menyengat. Wah, gambar duren. Ya, usut kembali KM50.
Kalau lihat alur cerita penanganan kasus meninggalnya Brigadir J, wajar kalau kita minta usut kembali KM 50. Wah iya, wajar. Rasa sakit yang dirasakan orang tua Brigadir Joshua dan 6 syuhada FPI adalah sama, karena mereka dibunuh dengan keji biadab sadis. Tapi sampai saat ini kasus tragedi pembantaian KM 50 masih menjadi misteri tanpa ada jawaban. Mengapa? Usut kembali KM 50. Benar. Dari awal gua udah bilang ya, satu orang tua aja begitu itu wajar itu. Ya sama, gimana kalau 6 orang? Klarifikasi, usut kembali KM 50. Pergerakan HP korban Laskar FPI habis membunuh pergi ke banyak tempat. Luar biasa benar sadisnya. Kondisi jenazah 6 Laskar FPI hampir mirip dengan yang dialami Brigadir J. Nah, yo, video wawancara Pak Munarman di ANSJV tentang tragedi KM 50 sebelum Pak Munarman dijadikan tersangka. Semoga Pak Munarman baik-baik saja dan negara bebas. Amin. Katanya ini katanya akun Harimau Minang. Harimau Minang. Dari Sip Squad, Munarman dikondisikan mereka para otak membunuh 6 Laskar FPI itu takut dengan keterangan ini. Nah, itu keterangan Pak Munarman. Dari Yaniar Sim, usut kembali KM 50, ada Rambo di KM 50, ada Sambo di Duren 3. Apakah ini sebuah clue? Hanya Allah yang tahu. Ada Rambo di KM 50, semakin dekat skenario KM 50. Tetap fokus, jangan sampai pupus. Usut kembali KM 50. Menagih janji Kapolri, usut kembali KM 50. Di sini Habib Rizik, Dias Hendro Priyono terlibat dalam pembantaian 6 Laskar. Kalian manusia nih mau berusaha bagaimanapun juga untuk nutup-nutupin kalau memang Allah mau terbuka ya terbukalah dengan cara Allah. Allah punya caranya, tenang aja. Dari Tatum Alatas, menolak lupa tragedi KM 50 pada tanggal 7 Desember 2020. Siapapun yang terlibat dalam pembantaian sadis 6 syuhada harus dihukum. Jangan lupakan tragedi KM 50 sekalipun rest area telah tutup selamanya. Kami meminta agar tuntaskan tragedi KM 50. Terhadap anak buah sendiri aja kejam seperti itu, apalagi terhadap orang-orang atau pihak yang dianggap musuh. Usut kembali KM 50. At the end, istri Verdi Sambo muncul setelah suaminya ditahan Makobrimob. Tangisan ibu ini mengingatkan kita pada tangisan para ibu dan semua keluarga 6 mujahid Laskar FPI setelah mereka dibantai di KM 50 dan berikan keadilan kepada mujahid KM 50. Usut kembali KM 50 dan berikan keadilan kepada mujahid KM 50. Biarkan tagar ingatkan, usut kembali KM 50, seiring gambar isyaratkan, catat dalam tragedi KM 50. Saat beberapa mobil geng Fadil berusaha mendekat mobil IBRS, tapi dihadang mobil Habib Hanif Alatas. Supir salah satu mobil tersebut mengangkat jari tengah ke arah Habib Hanif. Dan terlihat orang tersebut bertato di tangan. Apakah geng Sambo dan Fadil merekrut pasukan bertato? Wah kan, itu foto yang awal Pak Verdi Sambo itu bertato itu. Nah itu bertato, ya kan? Nah, iya bertato tuh, ya kan? Supir salah satu mobil tersebut mengangkat jari tengah ke arah Habib Hanif dan terlihat orang tersebut bertato di tangan. Apa geng Sambo dan Fadil merekrut pasukan bertato? Nah tuh, berjuang mati tak berjuang juga mati. Usut kembali KM 50. Nah. Mereka merekayasa dan menutupi kasus dengan 1000 cara, tapi kebenaran akan selalu sampai pada telinga-telinga yang terbuka dan menemukan jalannya. Hashtag usut kembali KM 50. Sumpah mubahala sang imam, satu persatu pemfitnahnya bertumbangan. Mubahalanya, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi, ataupun berzina. Jika saya berdusta, maka laknat Allah SWT atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertobat akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. Hati-hati dengan efek mubahala. Mubahala itu ada. Ya, mubahala itu ada. Tuh. Mubahala itu ada, hati-hati. Udah masuk TTI, tambahin speednya.
Usut kembali KM50. Tren topik Indonesia nih, usut kembali 50. Tagar usut kembali trending di tengah polemik Verdi Sambo dan Brigadir J. Masuk Gorontalo pikiran rakyat tadi sebagian udah kita baca. Adakah yang mau bantu up tagar ini? Usut kembali 5 KM50. Jangan pernah melupakan tragedi berdarah yang menghilangkan 6 nyawa yang tak berdosa. Ini tadi ya, yang masalah tangan bertato tadi ya. Ya, oke. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Usut kembali KM50. Jangan cuma usut tuntas pembantaian Brigadir J, tegakkan keadilan. 6 syuhada Laskar. Usut tuntas ke tragedi berdarah KM50. HRS mengatakan Hendro Priyono Dias HP terlibat dalam pembantaian Laskar FPI. Itu sidang Habib Rizik. Kriminalisasi Habib Bahar Bismillah semoga bisa membuka dan usut kembali KM50. Ya di sidang Habib Bahar juga terbuka itu KM50. Ya, jadi ini banyak ini ya. Udah. Jadi insya Allah apa yang sekarang terjadi itu bisa jadi efek mubahala dari sang imam ya. Dan kalian mau percaya mau enggak ya terserah, itu hak kita masing-masing. Tapi insya Allah tenang aja, kita ini berusaha aja. Allah punya caranya sendiri kok untuk membongkar yang Allah mau gitu. Nggak ada kejahatan yang sempurna, nggak ada kejahatan yang sempurna, dan nggak ada kebaikan tanpa perjuangan. Ya, tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada kebaikan tanpa perjuangan yang melelahkan, nggak ada. Jadi kita berjuang aja, tenang aja. Insya Allah Allah punya caranya sendiri untuk membongkar. Ya, Allah punya caranya sendiri untuk membongkar. Allah punya caranya sendiri untuk membongkar. Bahkan kejadian Brigadir J ini kan bukan dari rakyat sipil, bukan dari kelompok politik, bukan dari kelompok ormas, bukan dari institusi Polri. Di rumah petinggi Polri. Apakah ada hubungannya para petinggi itu dengan KM50? Wallahu a'lam, tapi kita akan minta kepada Bapak Listio Sigit dan seluruh jajaran Polri untuk terus mengusut kasus ini. Iya, kita mendukung Polri untuk membongkar kasus Brigadir J. Gue yakin akan terbongkar semuanya. Yakin. Jangan pesimis kita. Kita minta sama Allah, kita yakin. Dan mudah-mudahan kita bisa. Ya guys, insya Allah kebenaran itu mungkin bisa dikalahkan, tapi nggak pernah disalahkan. Dan kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri untuk sampai kepada telinga-telinga yang mau mendengarnya. Gue Bebe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Insya Allah akan terbongkar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.